Gak pakai lama berselang, penerus dari Vivo V27 5G ini udah hadir di Indonesia, yaitu Vivo V29. Kalau dulu sebelumnya kita kasih sebutan si paling best deal, nah sekarang bisalah kita kasih sebutan si paling so cool. Ya, di tangan gue ini udah ada Vivo V29 dan gue baru icip-icip HP ini sekitaran semingguan. Dan tentunya ada hal yang menarik buat kita bahas. Bukan tanpa alasan gue kasih titel so cool, karena HP-nya emang so cool. Upgrade yang cukup menarik, dan mari kita mulai dengan ngebahas kameranya. Apa aja sih yang baru dari kameranya? Beralihnya chipset ke Snapdragon jadi membawa ISP kamera yang lebih baik. Bukan berarti sebelumnya nggak bagus ya. Jadi lebih baik kan berarti ada improvement. Dengan setup yang sama, Vivo V29 ini bisa ngasih hasil kamera yang oke. Secara V-seriesnya Vivo sekarang emang jualannya kamera. Gimana? Asik kan kelihatannya video potretnya dari HP ini? Apalagi yang dikejar kali ini adalah portrait dan photo mode dalam kondisi yang ekstrim atau complex lighting condition berkat adanya Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Nah, lanjut kita bedah aplikasi kameranya. Dengan setup triple kamera, lensa utama 50 megapiksel always ultra sensing kamera dengan aperture f1.88. Lalu ada super wide angle 8 megapiksel dan 2 megapiksel monochrome kamera. Seperti ini menu utama kameranya, viewfindernya juga cukup smooth previewnya. Di bawah ini ada pilihan lensa ultra wide 0,6 kali, 1 kali, dan 2 kali. Yang dimana ini adalah digital zoom dari full resolusinya, jadi zoomnya ini nggak pecah. Bagian atasnya ini ada opsi untuk HDR dan warna, mau yang vivid by default atau natural color. Tinggal diklik aja ya. Sebelah kanannya ada setting buat aktifin grid, leveling, stabilization, dan watermark. Menu slide bawahnya, kalau kita slide ke kiri ini ada portrait mode. Nah, di sini langsung tersetting 2 kali zoom. Dan kalau dilihat dari 1 kali ke 2 kali ini kayaknya lebih ngezoom gitu ya, kayak 2,5 atau 3 kali zoom gitu. Tapi karena sensornya adalah 50 megapiksel, jadi digital zoomnya itu hasilnya bakalan lumayan oke karena crop dari full resolusinya. Di bagian atas dari portrait mode ini ada HDR, Super Night, dan HD. Terus di bagian bawahnya ini ada opsi buat simulasi aperture, filter, dan beautify. Slide lagi ke kiri ini ada Super Night Mode. Nah, di Night Mode ini di bagian atasnya ini ada opsi ya. Yang pertama adalah tripod detection, terus ada panorama night, dan yang menarik ini nih ada opsi untuk super moon atau astro di mode nightnya. Jadi semacam shortcut gitu ke mode khusus melalui mode night. Kalau kita lihat lebih lengkap modenya, geser ke bagian more, sebenarnya mode Astro dan Moon ini adalah mode yang terpisah. Jadi lanjut di bagian bawah more ini ada High Resolution, Panorama, Slow Mode, Time Lapse, mode Pro yang bisa tag dalam format RAW. Yang gue notice tentu aja ini ada di bagian Time Lapse nih. Time lapse diberikan banyak fiturnya. Pertama ada pilihan buat setting speed, ISO, dan lain-lain layaknya mode Pro. Ada settingan buat disable stabilizationnya juga, dan ini menarik ya karena bisa tanpa cropping untuk kalian yang suka pakai gimbal eksternal misalnya. Video timelapse juga up to 4K, settingannya udah auto speed disediakan banyak, tinggal pilih aja. Bahkan bisa sampai rekam timelapse Milky Way juga. Dan ke mode video, untuk perekaman videonya itu bisa up to 4K ya, kamera depan dan belakang. Terus 1080 at 60 fps juga bisa. Terus ada mode nightnya juga, ada mode portrait videonya juga. Dan di sini dengan simulasi digital aperture-nya. Tapi videonya turun jadi 1080 di 24 fps buat dapetin motion blur sinematiknya. Oke, ini adalah sampel perekaman video di resolusi yang 4K untuk Vivo V29 5G. Kita tes fokusnya.
bagus banget dan udah stabil juga. Dan ini adalah perekaman untuk 1080 di 60 fps. Kenapa? Dan udah stabil juga perekamannya. Dan untuk yang bisa pindah-pindah lensanya itu harus di 1080 30. Nah kan, bisa kan pindah ke lensa ultra wide. Dan cukup stabil juga. Nah, sekarang ini adalah sampel dari kamera depannya. Bisa 4K. Nih, anak gua Al. Ini yang belakang Al juga ini. Tuh ya. Sama-sama Karena imut kan, sama imut tuh. Ya, hampir-hampir mirip lah. Yang satu agak ceremotan karena makan es krim. Nih, kalau dilihat-lihat nih, sensornya lumayan gede. Jadi kalau lu ada di belakang sini tuh, lu tuh ngeblur kalau dia fokusnya ke gua. Tuh, ya kan? Tuh, tajem cuy 4K. Mantap ya? Vivo, kok bisa mid range malah 4K ya? Hebat. Ngomongin soal desainnya, ada sisi yang menonjol banget di bagian belakang, yaitu frame kameranya. Ini gede banget dengan 3 modul kamera, dan di bagian aura light portraitnya ini sekarang ada di bagian bawah. Banyak HP yang menggunakan flash kamera yang biasa atau yang standar aja, tapi Vivo ini malah mengaplikasikan fitur atau teknologi aura light portrait ini dengan sangat baik untuk membuat hasil portrait di kondisi cahaya apapun jadi lebih mantap. Secara desain ini looksnya premium, layarnya juga udah mengusung ultra slim 3D curve design dari Vivo. Udah 1,5K AMOLED display yang mempunyai ukuran 6,78 inci dengan kerapatan layar 452 ppi. Untuk layarnya ini udah memiliki peak brightness di angka 1300 nits dan bisa menghasilkan sampai 1,7 miliar warna yang membuatnya hampir cinema grade 100% DCI-P3 white color gamut tentunya, dan juga udah memiliki HDR10 certification. Untuk masalah refresh rate-nya juga udah nggak perlu khawatir ya, karena Vivo V29 5G ini udah 120 Hz refresh rate-nya dengan 1000 Hz touch sampling rate. Jadi buat main game itu juga udah mantep banget ya tentunya. Untuk masalah eye safety juga nggak kelewatan atau kelupaan nih sama Vivo, karena layarnya juga udah ada SGS Eye Protection yang mengurangi cahaya biru berbahaya ini bagi mata. Ini juga membuat flickering di layar jadi jauh lebih berkurang ya. Nggak salah kalau Vivo mengklaim bahwa ini merupakan layar terbaik yang pernah ada di sejarah Vivo V Series. Dengan spesifikasi yang udah disebutin untuk nikmatin konten, warnanya vibrant khas layar AMOLED, gue perhatiin juga nggak ada black rush atau tint. Paling hanya speaker aja nih yang masih mono. Dan ngomongin soal speaker, ini sama seperti vibrating motor yang ada di HP ya. Ada yang oke-oke aja, ada yang kontra. Tapi selama ngasih kualitas yang cukup oke, gua rasa hal itu wajar. Masuk ke bagian speknya, seperti yang gue bilang di awal, beralihnya ke chipset Snapdragon, Vivo V29 5G ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 778G yang secara data ini udah teruji sebagai chipset midrange yang oke secara performa. Dipadukan sama RAM 8GB yang punya extended RAM lagi up to 8GB, Vivo V29 5G ini bisa dapetin skor Antutu 609.474. Jadi dengan skor segini menurut gue udah cukup oke secara performa. Gue bisa pakai main game Asphalt 9, Metal Slug selama lebih dari 30 menitan dan itu lancar jaya.
Oh ya, untuk V29 5G kali ini Vivo memberikan dua opsi varian ya. Ada yang 8256 dan ada juga yang 12512. Dan performa baterainya dengan kapasitas 4600 mAh selama pemakaian gua, HP ini bisa dapetin standby lebih dari 1 hari dengan SOT itu 5 jam. Perlu dicatat kalau ini penggunaan yang heavy ya, khas gua pakai kamera, foto, video selama 50 menitan, Google Maps itu 43 menitan, gaming, aspalt ini sejam, Metal Slug 30 menitan, dan ini cukup impresif secara ketahanan baterainya. Dan yang paling penting adalah HP ini ngecasnya 80 watt flash charge, gokil. Udahlah kalau habis colok bentaran penuh. 0 sampai 50% hanya dalam 18 menit, 70% dalam 30 menit, dan masuk ke 100% itu kurang dari sejam. Untuk masalah pengecasan, V29 5G ini 13% lebih cepat ketimbang pendahulunya. Sisanya menurut gua HP ini udah ngasih hal-hal yang layak kita sebut sebagai flagship. Fingerprintnya udah under display, sensor gyro, proximity ada, NFC multifunction, IP54, dust resistant dan water resistant. Desain yang cantik, Android terbaru, Android 13, dan Vivo menjanjikan OS upgrade 2 tahun dengan security patch sampai 3 tahun. Oke, begitulah tadi impresi dan pengalaman gua ngejajal Vivo V29 5G ini. Kalau soal desain nggak banyak kata-kata, ini udah ketahuan cantik lah depan belakang. Secara spek chipsetnya juga menarik, pakai 778G yang kencang dan irit. Terus soal dari kameranya ya, jujur ini di luar ekspektasi gua. Jadi dari foto ataupun video kita bisa lebih banyak bereksperimen lagi, dan gua suka.